Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan jamaah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di rumah Mama Dede. Alhamdulillah sehat semua, nggak ada yang galau ya, nggak ada yang sedih, semuanya ceria ya, Ini kenapa nih bantal sofa? Kan saya yang cemburu. Oh iya, saya mau ngeliat bantalnya. Kenapa Ipe? Saya lagi sedih, Mas Bedu. Sedih? Iya, oh, sedih mau bikin mie instan, disedih? Seduh. Oh, seduh. Ya, terus? Saya sedih, saya kangen orang tua saya di kampung, ibu-ibu. Oh, tapi orang tua kamu kangen gak sama kamu? Enggak, makanya saya sedih. Saya sedih banget, Ibu. Saya kangen banget sama masakan Ibu. Dulu mah, masakannya enak banget, Bu. Ada pepes paku. Tuh, ya Allah, mah. Tumis gergaji. Nah, enak-enak, Bu. Kangen sama ibunya, kangen sama makanannya. Dua-duanya Ibu. Dua-duanya Mama. Saya kangen Ibu, Mama. Masa masakan pepes paku, rendang gergaji dia kangen, mah? Iya, Mama, sering. Saya mah masakannya ekstrim-ekstrim, mah. Enak-enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan juga pemirsa yang hadir di studio ini, mencintai orang tua merupakan kewajiban kita sebagai anak. Kenapa? Tanpa orang tua kita tidak akan lahir ke alam dunia. Rasul pun bersabda, ridallah fi ridol walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Kalau ada manusia yang tidak punya rasa cinta kepada orang tuanya, itu kelewatan. Nggak punya hati, nggak punya perasaan. Si Ipeh aja tuh, mak kamu di mana, Peh? Di Sulawesi mah Pinrang. Pinrang. Pinrang apa Pirang? Iya, Pinrang. Ibunya jauh di Pinrang. Naik pesawat doang sampai Makassar 2 jam dari sini. Masya Allah, kangen sama ibunya. Kangen sama masakannya. Wajar. Tanpa ibu kita bukan siapa-siapa. Yang namanya kasih sayang kita kepada orang tua, sesuatu yang sangat luar biasa. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibadah mana yang terbaik? Rasul bersabda, sholat pada waktunya. Kemudian ibadah apa lagi Rasulullah? Berbakti kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya Rasulullah, berjihad di jalan Allah. Anda bayangkan? 3, yang pertama sholat pada waktunya. Yang ketiga jihad fisabilillah, yang di tengah bakti sama orang tua. Apa maksudnya? Bahwa bakti sama orang tua disejajarkan dengan sholat, disejajarkan dengan berjihad. Betapa hebatnya bakti sama orang tua. Dan ternyata di dalam sekian banyak ayat Al-Quran, bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Anda lihat An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Habis nyembah Allah, bakti sama orang tua. Artinya yang pertama kita ibadah kepada Allah. Selesai ibadah kepada Allah, jangan yang lain dulu, orang tua dulu urusin, jangan yang lain. Tuh banyak ayat Al-Quran. Contoh, ketika Ibnu Umar sedang tawaf, dia ketemu sama orang Yaman lagi tawaf. Dia melihat orang Yaman tadi menggendong ibunya tawaf. Dia sambil bernyanyi, aku adalah tunggangan ibuku yang tidak akan lari. Kalau tunggangan yang lain bisa lari, aku gak bakalan lari. Aku anak yang berbakti sama ibuku. Dia nanya sama Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah aku menggendong ibuku selama tawaf 7 kali putaran? Sudahkah bisa membalas kebaikan ibuku? Ibnu Umar menjawab, tidak. Walaupun hanya 1 helaan napas ketika beliau melahirkan dirimu. Kita sebagai seorang ibu merasakan bagaimana yang namanya kita melahirkan. Setengah mati, ada yang mati beneran. Masya Allah, luar biasa. Demi cinta kita kepada anak. Makanya sewajarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, anak wajib mencintai orang tuanya. Contoh, saya yakin ini semuanya pasti pernah mendengar tentang Nabi Musa. Tahu nggak, Bedu? Tahu. Nabi Musa. Ya. Nabi Musa itu yang tokatnya masih dari ular. Ya, betul. Dia itu dikasih tahu oleh malaikat Jibril, temannya di surga itu adalah tukang daging.
tukang Apa daging. tuh amalan yang bisa masuk surga, mah? Ini masih ada waktunya nggak kalau mah ngomong lagi? Apa ntar aja? 1 menit lagi masih ada. Oke, keburu. Keburu mas sedikit. Jadi Nabi Musa pergilah ke pasar nyari tukang daging. Dia memperhatikan dari jauh tukang daging. Dia selesai dagang. Di atasnya ini digantungkan satu buah bakul. Diangkat setelah menutup dagangannya, bakul tadi digendong bawa pulang. Nabi Musa mengikuti dari belakang, terus diikuti. Sampai ke rumahnya, diterunin bakul ini. Ternyata di situ ada ibunya. Di bakul tadi. Diangkat, diturunkan, dimandikan. Kemudian dia masak yang enak, yang lembut, dimamah dulu, disuapin sama ibunya. Tuh, begitu dia cintanya kepada ibunya, dia dagang ke pasar, ditaruh di bakul, waktunya makan, disuapin. Dia pulang dagang, digendong lagi di bakul, dimandikan, dibersihkan. Setiap hari seperti itu. Inilah yang jadi teman Nabi Musa nanti di surganya Allah. Masya Allah. Betapa luar biasa mencintai orang tua sampai segitunya. Ganjarannya begitu luar biasa ya. Sudahkah Anda berbakti sama ibumu seperti itu apa belum? Saya rasa saya Insya belum Allah, seperti mah. itu, Mah. Sudah. Yuk, Ya. minimal sepersekiannya kita berusaha. Iya. Nah, jadi bahwa berbakti kepada orang tua tidak hanya dunia ganjarannya, bahkan akhirat pun kelak akan mendapatkan surga ya, Mah ya. Betul. Nah, setelah ini jamaah dan juga pemirsa Rumah Mama Dede, kita akan kembali lagi dengan tausiah dari Mama Dede. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ya. luar biasa. Jadi mah kita sebagai anak itu harus selalu berbakti kepada orang tua ya. Wajib. Wajib Bukan dimanapun harus. Kudu. dan kapanpun ya mah. Oke. Nah, Ipa mau tanya mah, Naon? jika ada anak dari kecil dia orang tuanya udah pisah, terus dia dirawat sama tante Orang lain lah. terus sampai anak itu sukses, dia lupa sama orang tuanya mah, itu gimana mah? Makanya yang namanya orang tua ada 3. Orang tua yang mengandung dan melahirkan, orang tua yang membesarkan, ayah tiri, ibu tiri, ayah angkat, ibu angkat, dan mertua. Kepada 3-tiganya wajib kita bakti. Makanya kalau kita ngangkat anak harus dikasih tahu siapa orang tuanya. Anda lihat di dalam Al-Ajab ayat 4 Allah berfirman, anak angkat tidak sama dengan anak kandung, itu hanya perkiraanmu di dunia saja. Ayat yang kelima dikatakan, kalau kamu punya anak angkat, panggil dengan bapak kandungnya, itu yang adil buat mereka. Begitu, Peh. Oh begitu mah. Tapi bagaimana mah kalau mama kandungnya nggak sayang gitu sama, nggak ngurusin anaknya gitu? Berpikir harus dengan otak yang di atas, bukan nafsu yang di bawah. Boleh jadi ada orang tua yang hidupnya miskin dalam tanda kutip. Dia saking anaknya pengen berhasil, biar jadi orang, dia tahan rasa kasihnya, diberikan kepada saudaranya atau tetangganya yang mampu. Niatnya biar anak sukses. Kalau sama saya miskin, makan juga susah. Kalau sama dia, sama orang yang kaya, jadi orang, jadi sarjana, makan kenyang, jadi anak. Jangan suuzon, husnuzon, Ipe. Iya maaf mah. Ngerti? Iya mah ngerti mah ngerti. Jadi artinya walaupun dari kecil hingga dewasa orang tua kita tidak pernah merawat dan memberikan kasih sayang kita, ketika kita mendapatkan kesuksesan orang tua kita datang, posisi kita sebagai anak menerima dengan lapang terbuka atau dengan seperti apa, Pak? Wajib nerima. Seandainya maaf dalam tanda kutip, ketika ada anak masih bayi atau anak-anak, bapaknya kawin lagi, kabur dengan perempuan lain, nggak diurusin nih anak, dia tumbuh jadi orang yang berhasil, misalnya kaya. Orang tuanya datang, wajib bakti. Tetap anak kasih apa kebutuhan ayahnya. Jangan dendam. Kenapa? Ayah berbuat dosa dan salah, urusan dia sama Allah. Tapi jangan ditambah dosa kita kepada orang tua kita. Itu. Artinya tetap bahwa bagaimanapun juga beliau adalah darah daging kita. Betul. Tanpa dia saya nggak lahir ke alam dunia. Oke? Siap, Pak. Mah, Nawan. saya punya masalah pribadi mah. Saya kan jauh dari orang tua, terus saya sangat sayang sama orang tua saya. Kemarin tuh ada masalah, mama saya kena sakit diabetes. Terus saya suruh beli obat, saya sudah beliin obatnya tapi nggak mau dimakan-makan mah. Terus aku bilang, oh ya udah kalau nggak mau dimakan daripada saya paksa terus nanti berantem. Itu saya gimana, mau berdosa atau gimana? Sebentar, kamu pulang setahun berapa kali? Saya kirim uang.
dengerin. Oh iya, Mah. Lu Pulang. jawaban lu nggak tepat. Dengerin Pulang. dulu. Jawabannya pulang berapa kali, bukan Iya. uangnya. Katakan Kamunya. arti. Kamu Kamunya. pulang berapa kali setahun? Saya pulang 2 kali setahun, Mah, setiap lebaran. Selama pulang berapa hari di sana? 5 hari. Sampai 7 hari, cuma 5 hari. 365 hari. Cuman 10 hari 2 kali pulang. Lu kelewatan sama orang tua nggak sayang. Ya udah, Mah, nanti saya pulang. Pulang. Kamu Maaf, aja Mak. 1 kali 24 jam, lu anak 5 hari doang. Jadi begini Bedu maksud Mama. Iya, Mama. Jangan kita bilang sibuk. Sesibuk bagaimanapun kita tetap orang tua senang bertemu anaknya. Jangan sombong tanpa doa malu nggak kayak begini kamu. Pulang Ya, Ma, besok. maaf, Mah. Ya, saya pulang Ya. habis ini. Ya. Ya, acara selesai dong, acara selesai. Nah, jamaah bagaimana nih? Apakah punya pengalaman yang tadi dikisahkan sama Ipe, ada anak yang mungkin selama ini tidak diurus, tidak dirawat, tapi tiba-tiba datang? Nanti bisa nih, kegalauan-kegalauan ini disimpan setelah Mama Tosya akan diberi kesempatan untuk bertanya pada Mama. Iya. Mama mungkin bisa langsung disampaikan, Mah. Beri Tausiahnya hari ini. Oke. Jadi kewajiban kita anak bakti sama orang tua, mencintai orang tua ini hukumnya wajib. Tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Aniskurli wali walika. Bersyukur kepadaku kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Anda bayangkan, kita lahir tidak bisa apa-apa, orang tua yang ngurusin khususnya ibu. Kita nggak bisa ngomong, diajarin ngomong. Kita nggak bisa jalan, diajarin jalan. Kita nggak bisa buka baju, nggak bisa mandi, diajarkan oleh orang tua kita. Tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Dikasih makanan, dikasih pakaian, dibelai, berikan kasih sayang, maaf dalam tanda kutip. Kita mama semua nih. Kita yang namanya orang tua walaupun lagi makan enak. Anak kita misalnya pup, ibu mau terusin makan apa ngurusin anak dulu? Bayangkan. Luar biasa ya nama orang tua. Kita rela tidak makan, yang penting anak kenyang. Kita rela nggak mengenakan pakaian keren, yang penting anak kita keren. Kita rela tidak mengenakan perhiasan, yang penting anak sarjana. Luar biasa, kita rela berkorban segala-galanya. Makanya selayaknya yang namanya anak mencintai dan bakti kepada orang tuanya. Maaf, yang disebut bakti tidak perlu ngasih duit, apalagi kalau orang tua Anda orang mampu. Perhatian, kasih sayang, ditelepon, di WA, pulang, Ya, Ma, masih pulang. muda mah. Ya, Ma, pulang. Ngapain lagi di sini, kawin belum, ngurusin lagi kagak, punya anak kagak, nggak pulang-pulang. Assalamualaikum, saya pulang. Bentar, ada waktunya. Jadi maaf, kita orang tua, anak, mantu, cucu datang, udah girang banget. Ada kebahagiaan. Banyak masalah, mantu datang, anak datang, cucu datang. Assalamualaikum nenek. Ya Allah, luar biasa senangnya kita. Makanya jadi anak, nih walaupun ini kan emaknya masih ada, kata emaknya mah anak. Tetap kita wajib mencintai orang tua kita. Karena tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Yang Anda jangan lupa doa orang tua itu dikabul oleh Allah. Maaf, walaupun anak ngantunya belin, orang tua mah ngedoain terus-terusan. Sementara anaknya belum tentu ngodain emaknya. Benar nggak, Bro? Betul, Mas. Makanya sekali lagi, jangan lupa cintai orang tua kita lebih daripada mencintai diri kita. Itu kewajiban sebagai seorang muslim. Siap, Ma. Oke. Siap, Ma. Saya akan mencintai orang tua saya. Nanti saya kalau pulang kampung, saya akan 2 minggu di sana, Ma. Ya. Ya, dicatat ya, Ma. Ya. Siap, 2 makasih. minggu. 2 minggu. 2 minggu di sana. Kalau Bedu saranin, jangan cuma 2 minggu. 2 tahun. Ya Allah, kebanyakan. Ya kan? Mending gak usah balik ya. Nah iya itu sadar. Jangan, kalau lagi kerja. Bahwa yang di sini. namanya orang tua tidak selamanya materi atau uang itu adalah tolak ukur kebahagiaan atau bisa membagikan orang tua. Tetapi kasih sayang yang tulus, perhatian yang luar biasa, yang ikhlas itu juga bisa menggantikan materi ya Maya. Ya. Kalau kita nggak punya uang, jangan jadi alasan nggak menemui orang tua, nggak pulang. Pulanglah, ibu kita merindukan kasih sayang kita, kehadiran kita. Tanpa dirinya Anda bukan siapa-siapa. La ilaha illallah. Tetap di rumah. Mama, Dede. Setelah ini kita akan kembali. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ya, Ipe silakan Ipe. Nah, buat ibu-ibu yang lagi galau bisa bertanya sekarang. Ada yang ingin bertanya, Ibu?
Oh, di situ boleh? Ya, silakan. Punten, Iya. Ibu. Silakan Ibu. Sebut. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti dari Majelis Taklim Bajaru Hama 2. Mah, galau mah. Ada apa sih? Begini mah, orang tua saya kan jauh gitu ya mah, di kampung gitu. Terus kan saya tuh kalau dia sakit itu, namanya kita jauh kan, nggak kita langsung datang ke kampung gitu mah. Saya tanya, orang tua Anda tinggal di mana? Di Bandung sih mah. Di Bandung. Ibu Saya di Luang Buaya mah. di Lubang Buaya. Jadi kalau ibu lagi ingat sama orang tua, Telepon mulu sih mah, telepon. Cuman kan kadang dia udah namanya udah tua gitu mah. Dia tinggal sama saya tuh nggak mau. Maunya di kampung aja. Terus kata saya tanya, ibu Anda di rumah itu ada yang nungguin nggak? justru itu nggak ada mah. Terus saya itu ada temen katanya nggak usah, katanya lah kalau sendirian, kata saya gimana, katanya biarin, saya ada Allah, ada Quran, begitu jawabannya. Maaf, ibu ada saudara kandung yang dekat dengan orang tua Anda? Ada mah Ya. Tapi dia kadang-kadang ya datang gitu, tapi kan karena saya gelisah gitu mah. Terus Usia beliau berapa? mungkin 76, mungkin 76-an, Oke. 76 tahun. Ya. Terus saya suruh pindah ke sini pas sakit gitu. Udah kan telepon mulu gitu dari pagi sampai siang tuh. Terus karena mungkin dia namanya lagi sakit, jam 1 malam tuh telepon, kan saya itu kenapa? Katanya, enggak, cuman kangen aja gitu. Terusnya gimana ya cara menyikapi supaya dia itu tinggal aja sama saya gitu, tapi dianya nggak mau gitu mah. Terus saya cari solusinya ke semua, ke adik-adik, ke kakak-kakak, gimana kata saya. Tapi dianya itu, ibu saya itu tapi mau tinggalnya sama saya aja gitu mah. Iya. Tapi tinggal di saya, maunya sayanya gimana ya, kata saya tinggal di rumah saya, katanya nggak betah mah, udah pernah tinggal sebulan nggak betah Ya. gitu mah. Gimana cara Jadi selesainya mah? begini, yang namanya orang tua saya rasa semua kelakuannya sama. Saya ambil contoh, emak saya udah bawa koper, udah buku sekoper, mau nginep di rumah anaknya seminggu, ternyata baru 3 hari pengen pulang. Mak, kemana bebenah mulu? Karunya kahayam tuh. Artinya emak saya lebih sayang sama ayam daripada anaknya. Saya tidak bercanda, serius. Semua orang tua lebih betah di rumah emaknya, termasuk ibunya Bu Yati. Betah di rumahnya, diajak ke rumah anaknya nggak mau. Saran saya, apapun yang terjadi, ada orang yang tinggal di rumah itu, pembantu kayak ponakan yang mau ngurusin ibu. Walaupun ibu Anda bilang nggak usah ada orang, tetap wajib. Dengan usia 76, tidak layak dia sendirian, ada orang takut dia mau minum, takut jatuh dan seterusnya. Sekali lagi, walaupun Anda katakan dia tidak mau, kita yang maksa, gaji oleh kita mereka, penuhi kebutuhannya, insya Allah Anda lebih tenang. Bandung, ya Allah, naik bus di kampung rambutan, dekat Lubang Buaya, tinggal mau doang, 2,5 jam nyampe. Ya, kembali kita yang berusaha, daripada Ipeh setahun cuma 2 kali, Bu Yati mah ke Bandung gitu loh, setiap saat banyak di kampung rambutan. Saran saya, cari orang yang ketiga yang bisa ngurusin ibu Anda, ponakan kayak orang lain, pembantu, kita yang gaji, lebih tenang hati kita. Oke Bu Yati? Terima kasih mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipe dengarkan apa tadi nasihat Mama? Saya dengar, Mama, semoga saya bisa lebih berbakti pada orang tua saya lagi dengan nasihat Mama tadi. Kalau cuma ngomong semoga, percuma action. Action, Mah, saya Ngapain action. semoga doang? Jangan bilang semoga. Yakin. Saya akan menjadi Jadi anak seperti yang sumpah ya, Pak. firman. Jadi sumpah. Gitu. Saya akan coba ikutin. Saya akan berbakti kepada orang tua saya. kepada orang tua saya. Saya akan pulang ke Makassar sehari sekali. Mana Bang? Silakan ada pertanyaan berikutnya. Sehari sekali lo habis ongkos ya ke Makassar. Ya. Ibu silakan, ada yang mau bertanya selanjutnya? Ya, boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharoni dari Majelis Taklim Al-Husna di Petamburan. Ibu Mah, galau mah. Ada apa Bu? Makaroni? Makaroni. Pedes dong makaroni Bapak.
Namanya dia siapa? Maharoni, Mah. Maharoni pedes mah yang ada level-levelnya. Iya. Oke. Iya, ini. Balik deh. Iya. Sok. Dari ibu siapa? Nama saya Maharoni. Level berapa, Bu? Sama aja dong, Bang. Iya. Dari Majelis Taklim Al Husna Petamburan. Oke, iya. Mah galau mah. Ada apa, Bu? Gini, kan nanti bulan November ibu saya mau setahun ya, almarhumah. Oh. Anaknya itu mau adain akekah sekalian. Boleh nggak ya, Mah? Ibu saya meninggal. Udah meninggal mau setahun. Artinya hawalan. Iya, Bolehkah saya akekah buat, ibu saya. maaf, kewajiban akekah ketika anak berusia 7 hari. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu yaumas sabi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akekahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Akekah jangan nungguin emak meninggal, masih hidup akekahin. Ini budaya yang salah. Di kita banyak yang aneh. Lagi hidup nggak akekah, udah meninggal diakekahin. Lagi hidup nggak korban, udah meninggal dikorbanin. Udah, Salah. sama anaknya juga dikorbanin atau masih hidup? Bukan. Oh. Maksud saya jangan nungguin ibu meninggal. Kalau kita anaknya mampu, kenapa tidak? Ibu masih hidup, lebih senang saya rasa daripada nungguin meninggal. Iya apa iya? Iya. Alhamdulillah anak saya soleha. Masya Allah ngakekahin saya. Dulu belum diakekahin, saya rasa lebih senang. Tapi sekarang udah meninggal setahun, boleh nggak motong akekah? Silahkan, 2/3 hak fakir miskin. Tapi paling baik ketika beliau masih hidup, biar mereka merasakan senangnya punya anak yang berbakti. Begitu, jangan nungguin meninggal. Boleh silahkan, asal sekali lagi dagingnya 2/3 hak fakir miskin. Oh gitu, makasih Mah. Mangga Ibu Maharoni. Berarti mah kurban juga boleh walaupun orang tua kita sudah meninggal ya, Pak? Boleh. Tapi yang terbaik ketika masih hidup. Masih hidup. Jadi artinya jangan menunggu meninggal. Iyalah lagi hidup girang. Tapi kalau sudah meninggal boleh diperbolehkan. Boleh. Haknya. Kayak macam kita sedekah ke masjid atau sama orang tua. Iya. Korban buat orang tua itu dapat pahala. Dapat Kan pahala. anak soleh yang mendoakan. Iya, iya. Kalau kayak mewakili ibadah hajinya atau umrohnya juga boleh ya, Ma ya? Itu badal. Badal namanya, Ma. Anda lihat di dalam surat Ali Imran 97. Iya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istata'a itu terbagi dua. Iya. Satu, istata'a dengan sendirinya. Badan sehat, duit ada, ongkos ada, di tempat tujuan aman, di sini aman. Wajib. Dua, istata'a dengan bantuan orang lain. Ada terbagi tiga. Satu, ini orang masih hidup, duitnya banyak, cukup buat haji, tapi sakitan, bengek mulu, tiap hari ke dokter. Misalnya, ini orang wajib haji. Caranya bagaimana? Dia ongkosin orang lain dari A sampai Z dengan uang dia. Niatkan buat dia. Namanya badal. Hukumnya wajib, titik. Dua, ini orang lagi hidupnya kaya, sampai meninggal nggak juga haji. Sebelum dibagi waris hartanya, ambil dulu buat badal. Hukumnya wajib. Wajib. Yang ketiga, ini orang tua nggak kaya, lagi hidupnya. Cuman anaknya, mantunya, Kaya. duitnya banyak. Banyak. Dibadalkan, ini tidak wajib. Tapi anaknya jadi anak soleh, anak solehah, insya Allah dapat barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. alamin. Ada lagi, Bu? Oh iya, di depan nih. Oke, Bu, boleh. Berdiri, Bu, silahkan. Udah bisa berdiri. Gede berarti depannya. Udah gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartuti dari Majelis Taklim Fajar Ruhama 1 Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mangga. Mah galon nih mah. Ada apa sih, Bu? Begini mah, Iya, iya. saya juga curhat pribadi tentang orang tua saya mah. Iya. Ya. Saya mempunyai orang tua sudah usia 85 tahun atau 86 tahun dan kondisinya sudah 2 tahun lebih tidak bisa berjalan karena pernah jatuh 2 tahun yang lalu, Bu, Mama. Tapi dia diurus sama kakak saya pertama laki-laki, jadi yang mengurus kakak ipar saya Tinggal di Jawa Tengah. Sementara saya 3 bersaudara mah. Kakak saya laki-laki yang sekarang mengurus berserta istrinya. Saya tinggal di sini dan adik saya perempuan tinggal di Jawa Tengah juga. Namun
insya Allah saya sebagai anak berbakti, insya Allah saya sering pulang 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, dan saya bisa 2 minggu di sana. Ya. Saya yakin dengan kondisi seperti itu kakak ipar saya tulus ikhlas mengurus ibu saya. Namun ada sedikit yang saya kurang nyaman karena apa? Adik saya perempuan tinggal di Jawa Tengah. Dia jarang datang untuk berniat mengurus ibu saya dengan alasan biasa urusan anak cucu gitu mah, urusan rumah tangga. Sementara saya yang jauh mungkin dibanding adik saya lebih sering saya. Nah, kalau adik saya datang itu bukan mengurus ibu saya, memandikan atau mengganti pampers atau apa, tapi dia sukanya masak. Sedang ibu saya kan udah nggak mau makan yang macam-macam itu, Bu. Langsung bertanya aja, Bu. Jadi kakak ipar suka bilang nggak enak mau ngasih tahu, padahal ibu saya tuh maunya diurus seperti saya mengurus dia gitu, Ma. Apakah saya boleh menegur, enak apa enggak, atau kakak saya yang harus negor gitu, Ma? Anda bukan boleh, kudu. Tahu kudu? Nggak enak, Ma, nggak enak. Wajib. Anda bicara dengan Terima dia. kasih, Ma, ya, assalamualaikum. Anda telepon, Anda video call, bilang, ibu udah nggak suka makanan karena sudah usia sekian, mendingan diurusin. Datang ke situ, dielap, dimandikan, digantikan pampasnya, kemudian digantikan pakaiannya, digantikan spraynya. Duduk di situ, kita ajakin salawatan, setel Al-Quran, kita ikutin morotal, usap kepalanya, bisikin di telinganya kata-kata mesra. Saya rasa ibu jangan, bolehkah saya? Kudu. Kalau bukan empoknya, mbaknya yang ngajak ngomong, siapa lagi? Soal dia mau dengar atau tidak terserah. Kewajiban Anda ngasih tahu, terus terang. Orang tua mah, anak di samping kepala kita duduk lagi sakit bahagia, ngebisikin kita, cium orang tua kita. Jadi ibu wajib bicara sama adik Anda, penghidup, jangan sampai keburu menyesal. Saya yakin sebagai manusia normal dia pun punya hati. Daripada masak, buat siapa masak juga, gitu kan? Lebih baik Anda kasih tahu, mungkin dia merasa masak ibu saya akan bahagia, tapi Anda katakan bukan itu yang dibutuhkan. Tidak suka makan Betul. yang macam-macam. Makasih, tapi saya nanti nggak menyinggung perasaan suaminya atau apa ya, Mah ya? Enggak, kewajiban. Kan ngomongnya bukan sama suaminya. Karena dia lebih dekat dibanding saya. Jakarta, dia kan sama-sama di Jawa. Dia naik motor 2 jam juga sampai. Bukan soal lebih dekat lebih jauh, panggilan batin ini. Ada nggak kedekatan dengan orang tua? Ada nggak rasa cinta dengan orang tua? Itu yang harus Anda sadarkan, bahwa tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Oke, Ibu Tuti? Maaf, Ma, ini curhat dari hati yang paling dalam. Iya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya juga bisa merasakan apa yang Ibu rasakan. Saya menyesal ketika ibu saya masih ada, orang tua saya masih ada, saya tidak memiliki banyak waktu untuk beliau. Akhirnya seperti ini yang saya alamin. Jadi saya memiliki banyak penyesalan sampai sekarang, gak punya waktu buat kedua orang tua saya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada jamaah dan juga pemirsa bahwa selagi punya waktu, punya tenaga, jangan sia-siakan kesempatan untuk mengabdi kepada kedua orang tua kita, beribadah. Kalau perlu, orang tua kita nggak butuh uang kita, hanya butuh sentuhan dan kasih sayang kita, kehadiran kita. Maaf, bukan kalau ada waktu. Sisakan waktu, siapkan waktu, bukan kalau ada waktu. Ya, Mah, itu makanya yang mudah nyesal sampai sekarang gitu loh, Mah. Dulu sampai sekarang benar-benar menyesal banget karena nggak benar-benar total mengabdi kepada orang tua gitu. Sedih banget ya. Ya. Makanya lu pulang jangan 5 hari. Iya. Nambah 1 hari, 6 hari deh, nggak apa-apa. Silakan. Koret lu, Bah. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nasia dari Majelis Taklim Al Husna, Tamburan, Jakarta. Mah, galau, Mah. Ada apa sih? Begini, Mah. Saya diurus sama kakak dari orang tua saya dari kecil, Mah. Wah, ya. Saya belum bisa membalas budi kepadanya, Bu, Mah. Saya dididik sama uak saya. Mic-nya di mulut, Bu, jangan di kuping.
sampai alhamdulillah bisa ngajar ngaji gitu mah. Terus saya Fatihain terus kalau orang tua saya udah meninggal, yang orang tua kandung sudah meninggal, yang ngurusin saya udah meninggal. Saya belum bisa membalas budi, saya Fatihahkan kepada orang tua saya, orang tua uak saya ya Ma. Apakah saya ini sebagai anak yang apa sih? Kurang berbakti kepada orang tua Ma. Kalau ibu ada rezeki sumbang masjid, musola, pesantren, madrasah. Anak yatim, fakir, miskin, kaum duafa mengatasnamakan orang tua kandung dan orang tua angkat yang namanya uak yang membesarkan Anda. Insya Allah pahalanya sampai. Silaturahim yang mereka dulu laksanakan lanjutkan oleh kita. Keluarga dia yang dulu mereka usin, dibiayain, lanjutkan oleh kita. Banyak cara. Walaupun mereka sudah meninggal dunia yang bisa kita lakukan. Boleh Fatihah, boleh sampai insya Allah sampai. Tidak perlu diabsen satu-satu, semuanya sampai. Tapi bukan hanya Fatihah saya rasa. Ini hanya sebagian kecil. Banyak cara yang lain, diantaranya ibu tiap habis sholat jangan langsung bangun. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni ya Allah semua dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan sorga tempat tinggalnya. Amin. Itu diantaranya. Makasih Maya. Mangga, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, semoga jawaban Mama Dede bisa jadi pencerahan buat ibu-ibu semuanya. Amin ya Allah. Sekali lagi diingatkan sama Mama tadi, jangan kalau ada waktu. Siapkan waktu, Betul. sediakan waktu. Jangan kalau ada, karena orang tua kita bukan kita berikan yang sisa, tapi Kalau berikan ada yang waktu utama. sisanya. Iya, tapi berikan yang utama, prioritaskan orang tua kita menjadi yang utama dalam pengabdian kita terhadap kedua orang tua agar pahalanya benar-benar bisa kita rasakan. Amin. Manfaatnya berbakti sama orang tua, keberkahan ya kan? yang kita keberkahan yang kita dapatkan ya. Selain itu juga kita berharap ada keberkahan lain di segmen berikutnya. Amin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumah Mama Dede. Ya, kita masih di Rumah Mama Dede. Alhamdulillah gak kerasa kita sudah sampai di penghujung segmen untuk Rumah Mama Dede. Seperti biasa Mah, di setiap segmen terakhir kita berharap ada keberkahan melalui doa-doa yang akan Mama berikan, akan Mama panjatkan bersama-sama kepada kita. Dan juga tentunya menyimpulkan tema kita pada hari ini Mah. Ayo silakan Mah. Baik ibu-ibu dan pemirsa di rumah, bakti sama orang tua merupakan kewajiban kita. Mencintai mereka merupakan keniscayaan. Tanpa mereka, kita bukan siapa-siapa. Begitu banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang merintahkan kepada kita agar kita selalu bakti kepada orang tua kita. Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dalam ayat lain Allah berfirman, aniskurli waliwaika. Dan ayat yang lain sangat banyak. Semoga yang belum sadar tentang kewajiban bakti sama orang tua diberikan kesadaran oleh Allah. Amin. Yang belum maksimal berbakti kepada orang tua harus maksimal. Yang kurang memperhatikan orang tua harus semakin memperhatikan orang tua. Amin ya Allah. Yang pelit sama orang tua, pikirkan kehidupan mereka. Kirim uang oleh Anda karena tanpa orang tua Anda bukan siapa-siapa. Yuk kita angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah orang tua kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami semua hati yang benar-benar sadar bahwa kami sebagai anak wajib bakti kepada orang tua kami ya Allah. Turunkan kepada hati kami keikhlasan bahwa kami wajib bakti kepada mereka.
sucikan hati kami, biar kami sadar bahwa bakti kepada orang tua merupakan kewajiban kami kepada mereka. Kami sadar tanpa mereka kami bukan siapa-siapa. Doa mereka langsung datang ke hadirat-Mu ya Allah, dikabulkan sedang mereka inginkan buat kami sebagai anak turunannya ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sekali lagi saya ingin mengajak kepada jamaah dan juga pemirsa bahwa prioritaskanlah, utamakanlah kedua orang tua kita, berbaktilah kita kepada kedua orang tua agar kelak kita menjadi orang tua, anak kita juga berbakti kepada kita. Amin. Ingat bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka kita membutuhkan ridho kedua orang tua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf nih apabila selama selama rumah Mama Dede berjalan ada kesalahan dari saya. Mama, terima kasih buat usianya Mama. Sami-sami. Ipeh, terima kasih. Pemirsa dan juga jamaah, terima kasih. Anda Bawi, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya membekas. Sampai ke rumah kita terapkan bahwa orang tua yang menjadi prioritas kita untuk mencari doa Allah dan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Bedu pamit dan jangan lupa untuk terus saksikan Rumah Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.